Namaku Nisa. Seorang istri biasa yang setiap hari mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan suami, dan menjaga keharmonisan keluarga kecil kami. Pernikahanku dengan Arman sudah berjalan 8 tahun. Meski belum dikaruniai anak, aku merasa hidupku cukup bahagia. Arman lelaki yang penyayang, ringan tangan, selalu mengalah bila kami berselisih, dan tak pernah pelit kata sayang. Kupikir begitu hingga semua ini terjadi. Aku punya seorang kakak perempuan, namanya Santi. Usianya hanya terpaut 2 tahun dariku. Dulu kami sangat dekat. Sama-sama tombu, suka memanjat pohon, dan tertawa kencang sampai orang-orang menegur karena dianggap tak sopan. Setelah dewasa, pernikahan membuat kami jarang bertemu. Namun kasih sayang kami tak pernah luntur. Santi menikah dengan Bayu, seorang pegawai negeri yang dikenal sabar dan bersahaja. Hidup mereka tampak tenang, punya 2 anak yang manis. Tapi 2 tahun terakhir, Tuhan memberi cobaan berat pada Santi. Bayu divonis menderita kanker hati. Sejak itu, perlahan tubuhnya menurun, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Rumah Santi yang dulu ramai tawa berubah sunyi. Aku merasa kasihan sekali pada Santi. Bagaimana tidak? Dengan 2 anak yang masih butuh perhatian, ditambah suami yang sakit keras, ia harus tetap tegar. Aku sering datang membawakan makanan, membantu membereskan rumah. Kadang menginap beberapa malam untuk menemaninya. Dan tentu saja aku tak sendiri. Arman juga sering datang. Malah awalnya aku yang memintanya. Mas, temani aku ke rumah Kak Santi. Yuk, pintaku suatu malam seusai makan. Kasihan dia. Sudah beberapa hari Bayu muntah terus. Kita bawa buah, ya? Arman mengangguk, tanpa banyak tanya. Sifatnya memang begitu, penurut. Mungkin itu sebabnya aku dulu jatuh cinta padanya. Sejak hari itu, Arman mulai sering ikut menengok Santi. Aku merasa bangga punya suami yang peduli pada keluargaku. Kadang, saat aku sibuk mengurus keponakan-keponakanku, Arman membantu mengangkat Bayu ke kamar mandi atau mengganti baju. Santi selalu menatapnya dengan mata basah, seolah berterima kasih sedalam-dalamnya. Pernah suatu malam, Bayu mendadak menggigil keras. Santi panik. Aku pun ikut gugup, tak tahu harus berbuat apa selain memegangi tubuh Bayu yang panas dingin. Armanlah yang sigap menggendong Bayu ke mobil, lalu melaju kencang ke rumah sakit. Santi duduk di kursi depan, menangis sepanjang jalan, sementara aku di belakang memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Malam itu, Arman menunggu sampai Bayu dinyatakan stabil. Kami pulang dini hari. Sepanjang perjalanan, Santi bersandar pada bahu Arman, terisak. Aku yang duduk di kursi belakang hanya menatap pemandangan itu dengan getir, tapi menepis prasangka. Kupikir, wajar saja. Santi sedang rapuh, Arman hanya mencoba menenangkan. Beberapa bulan berlalu. Kesehatan Bayu semakin menurun. Santi makin sering meneleponku, menangis lama-lama, mengeluh tentang betapa berat hidupnya. Aku selalu menasihati agar ia sabar, banyak berdoa, karena kita tak pernah tahu kapan keajaiban datang. Arman pun masih sering kutarik ke rumah Santi, terutama kalau Bayu kambuh malam-malam. Sampai akhirnya, Arman mulai berinisiatif sendiri. Mas mau ke rumah Kak Santi, ya? Katanya suatu sore. Tadi Kak Santi telpon. Bayu muntah darah lagi. Aku mengangguk, meski ada rasa aneh mengusik. Entah apa. Mungkin hanya lelah. Aku terlalu sering memikirkan masalah orang lain, lupa menengok hatiku sendiri. Malamnya, Arman tak pulang. Dia mengirim pesan, bilang Bayu terlalu lemas, khawatir kalau mendadak kritis. Jadi dia memutuskan menginap di sana. Aku hanya bisa membalas, hati-hati, Mas. Salam untuk Kak Santi. Itulah awal Arman sering tak pulang. Kadang 2 hari sekali, kadang 3. Setiap kali alasannya sama, menjaga Bayu, menemani Santi yang ketakutan kalau tiba-tiba Bayu pergi dalam tidurnya. Sebagai adik, aku tak mungkin melarang. Justru merasa berterima kasih pada Arman karena mau begitu perhatian. Tapi perlahan, ada yang berubah. Tatapan Arman padaku semakin hambar. Kalau ku peluk, dia seperti enggan. Bahkan belakangan dia mulai jarang memegang tanganku. Sementara Santi, anehnya malah makin sering menghubungiku. Ia selalu memuji Arman. Adikmu hebat,
Nis, dia sabar banget. Bayangin aja, semalam Bayu muntah terus, dia yang bersihin semua. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus gimana. Atau, Arman tuh baik banget ya, sampai rela nggak tidur jagain Bayu. Kamu harus makin sayang sama dia. Aku mengangguk saja, walau entah kenapa hatiku terasa pedih. apakah aku cemburu? Atau hanya terlalu lelah? Hari demi hari, rasa lelah itu menumpuk. Aku mulai merasa sendirian. Rumah kami sepi. Arman makin jarang makan masakanku, lebih sering makan di rumah Santi. Kadang aku bertanya dalam hati, apa Mas Arman lebih betah di sana daripada di sini? Apakah Santi tidak merasa canggung ditunggui suami orang malam-malam begitu? Tapi lagi-lagi, setiap pertanyaan itu muncul, aku menampar hatiku sendiri. Egois sekali aku ini. Santi sedang diuji. Kalau aku sibuk curiga, bagaimana kalau besok Bayu benar-benar pergi? Bukankah Santi akan lebih hancur lagi? Aku memilih diam. Menata sabar. Menyibukkan diri mengurus rumah, mengaji, kadang menulis resep kue baru untuk jualan kecil-kecilan. Aku ingin tetap menjadi istri baik, adik yang pengertian, dan menantu yang sabar. Itu saja. Sampai hari itu tiba. Hari ketika Bayu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Aku yang waktu itu sedang di pasar langsung berlari pulang, lalu menuju rumah Santi. Arman sudah ada di sana, berdiri memeluk Santi yang histeris. Dua anak Santi juga menangis tanpa suara, memeluk kaki ibunya. Rumah penuh dengan tangisan, bacaan tahlil, dan ucapan bela sungkawa. Aku menatap jasad Bayu yang terbujur kaku. Air mataku jatuh. Dalam hati aku berdoa, semoga semua sakitmu terbayar dengan surga, Mas Bayu. Semoga Kak Santi kuat. Hari-hari setelahnya, aku ikut mengurus banyak hal. Mulai dari membantu mengatur acara pengajian, menenangkan keponakanku yang trauma melihat ayahnya kesakitan, hingga menyiapkan makan untuk para pelayat. Arman juga hampir tak beranjak dari rumah Santi. Kutahan egoku. Ini saatnya kami menguatkan Santi. Selesai 40 hari, aku kira badai sudah reda. Kami semua bisa mulai menata hidup lagi, meski perlahan. Tapi ternyata aku salah besar. Suatu malam, Arman pulang. Setelah sekian hari hanya menginap di rumah Santi, kali ini dia datang dengan wajah tegang. Dia duduk di ruang tamu, memanggilku dengan nada serius. Nis, duduk sini. Mas mau ngomong. Aku merasa jantungku berdebar tak enak. Tapi aku turuti. Kutatap matanya, mencoba mencari kehangatan yang dulu sering kulihat di sana. Tapi tak kutemukan. Yang ada hanya sorot dingin, tajam, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Kamu tahu kan, Kak Santi sekarang sendirian. Anak-anaknya masih kecil. Kalau cuma mengandalkan gaji almarhum Bayu, hidup mereka akan susah. Aku mengangguk pelan. Iya, terus? Arman menarik napas panjang. Mas mau ambil tanggung jawab itu. Mas mau menikahi Kak Santi. Dad, dunia rasanya berputar. Nafasku tercekat. Mas bercanda kan? Kak Santi itu kakakku, suaraku bergetar. Mas serius? Ini juga demi menjaga nama baik keluarga. Daripada nanti Kak Santi kesepian, terus orang bergunjing macam-macam. Kalau Mas nikahi dia, setidaknya kita tahu dia aman. Mataku panas. Tapi Mas kan suamiku. Dan kamu tetap istri Mas, katanya ringan, seolah menikahi kakakku sendiri tak lebih pelik daripada membeli baju baru. Kamu adiknya, kamu pasti rela. Saat itulah hatiku retak untuk pertama kalinya. Kupikir semua pengorbananku selama ini hanya ujian kecil. Rupanya Tuhan sedang menyiapkan aku untuk luka yang jauh lebih besar. Luka yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, setelah Arman mengucapkan niat gilanya untuk menikahi Kak Santi, aku hanya bisa duduk membeku. Tubuhku terasa ringan seperti tak berpijak, sementara dada ini menahan beban begitu berat. Arman menatapku datar, tak ada lagi keraguan di wajahnya. Justru seperti sudah sangat yakin dengan keputusan yang baru saja menamparku. Mas harap kamu ngerti, Nis. Ini juga demi keluarga kita. Kamu kan selama ini baik, sabar. Mas yakin kamu bisa terima ini. Aku terisak, tak mampu menjawab.
Yang kulakukan hanya bangkit menuju kamar. Kututup pintu perlahan, lalu kulonjakkan tubuhku ke kasur. Di sanalah tangisku pecah sejadi-jadinya. Air mataku membasahi bantal, menggigil menahan pilu yang tak sanggup kubagi dengan siapapun. Aku menutup mulut agar tak terdengar sampai luar. Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa suamiku, orang yang paling kupercaya, tega menyakitiku seperti ini? Entah berapa lama aku menangis sampai tertidur. Ketika kubuka mata, hari sudah hampir pagi. Sunyi sekali. Arman rupanya tak tidur di sampingku. Dia malah lebih memilih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar ponselnya. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa saja. Entah dari mana datangnya tenaga, aku tetap menyiapkan sarapan. Menaruh nasi, telur dadar, sambal kesukaan Arman di meja makan. Seolah tak terjadi apa-apa. Arman makan seperti biasa, tanpa rasa canggung sedikit pun. Aku nanti ke rumah Kak Santi lagi. Mau nganterin beberapa berkas ke sekolah anak-anaknya, katanya ringan. Aku hanya mengangguk. Tak sanggup membantah. Dalam hatiku mulai muncul segumpal keanehan. Kenapa Arman begitu perhatian? Bahkan sebelum Kak Santi resmi menjadi maduku? Kenapa dia rela mondar-mandir setiap hari, tidur di sana, sementara di rumah sendiri justru semakin jarang? Awalnya, aku mencoba menepis pikiran buruk. Kukatakan pada diriku sendiri. Dia hanya membantu. Kasihan Kak Santi. Pasti sulit sendirian membesarkan anak-anak tanpa bayu. Namun bisikan hati kecilku lain. Ia terus merongrong, membisikkan kemungkinan paling kelam yang tak berani kuucapkan. Hari-hari berjalan seperti itu. Arman semakin sering di rumah Kak Santi daripada di rumah kami. Kadang dia hanya pulang untuk mengambil baju bersih, lalu pergi lagi. Kalaupun menginap di rumah, ia tak lagi memelukku sebelum tidur. Bahkan menatap mataku pun jarang. Sementara Kak Santi, entah mengapa, malah makin sering menelponku. Kadang hanya untuk bercerita betapa repotnya dia mengurus surat pensiun Bayu, betapa nakalnya anak-anaknya yang susah makan, atau sekadar mengeluhkan sepinya malam. Tapi ada kalanya Santi memujiku. Kamu beruntung banget punya suami kayak Arman. Dia tuh sabar, telaten, penuh tanggung jawab. Nggak semua laki-laki kayak gitu, Nis. Aku terdiam setiap kali ia berkata begitu. Lidahku keluh, hanya bisa tertawa hambar. Di dalam dada, entah mengapa ada rasa perih yang tak bisa kujelaskan. Beberapa kali aku mencoba membicarakan ini pada Arman. Menanyakan kenapa dia berubah. Kenapa dia tampak lebih betah di rumah Kak Santi daripada bersamaku. Mas sibuk aja? Banyak ngurus ini itu, jawabnya enteng. Kamu jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Aku hanya bisa menghela napas. Aku takut menuduh. Takut kalau ternyata aku hanya istri yang terlalu cemburuan, terlalu sensitif. Padahal dari dulu aku bangga menyebut diriku perempuan yang sabar, pengertian, dan bisa dipercaya menjaga rahasia rumah tangga. Suatu malam, aku memberanikan diri menginap di rumah Kak Santi. Kupikir, mungkin ini cara untuk mempererat lagi hubungan kami. Siapa tahu aku hanya terlalu lama tidak menghabiskan waktu bersama kakakku. Lagi pula, aku juga rindu keponakan-keponakanku. Saat tiba di sana, aku melihat Santi begitu antusias menyambutku. Dia langsung memelukku erat. Nis, kamu nginep sini ya? Nemenin aku. Aku kalau malam suka takut sekarang. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Di meja makan, kulihat Arman sedang membantu anak Santi mengerjakan PR. Sejenak pemandangan itu menghangatkan hatiku. Arman selalu suka anak-anak. Kupikir, mungkin selama ini dia hanya ingin memastikan dua keponakanku tidak merasa kehilangan figur ayah. Tapi beberapa saat kemudian, aku melihat Santi duduk di samping Arman. Bahunya bersentuhan. Tangannya menepuk-nepuk punggung Arman sambil tertawa pelan. Anak-anak tak menyadari, tapi aku memperhatikan itu dengan dada bergemuruh. Malamnya, saat kami hendak tidur di ruang tamu, karena kamar hanya dua, satu untuk anak-anak, satu kamar utama yang dulu milik Bayu dan Santi, aku memutuskan merebahkan badan di sofa panjang. Kukira Santi akan tidur di kamar bersama anak-anaknya. Tapi ternyata ia keluar lagi hanya mengenakan daster tipis. Ia duduk tepat di samping Arman yang masih menonton TV. Aku menelan ludah. Kak,
Kamu nggak tidur sama anak-anak? Santi hanya menoleh sekilas. Nanti. Mau ngobrol dulu sama Arman. Hatiku semakin mencelos. Aku memilih menutup mata pura-pura tidur. Tapi telingaku menangkap suara bisik-bisik mereka. Kadang terdengar cekikikan kecil. Kadang nada suara yang melirih terlalu mesra. Dan saat aku beranjak ke kamar mandi dini hari, aku mendapati pemandangan yang membuat kakiku hampir lemas. Santi tengah bersandar di bahu Arman, dan Arman dengan santainya mengusap kepala Santi. Mereka saling berbisik begitu dekat, nyaris menempel. Aku segera balik badan sebelum mereka menyadari kehadiranku. Dalam kamar mandi, kutahan tangis. Kututup mulut erat-erat agar tak menjerit. Ya Allah, apa ini hanya perasaanku saja? Ataukah aku benar-benar sudah kehilangan suamiku pada kakakku sendiri? Keesokan paginya, aku pamit pulang lebih cepat. Alasannya, aku bilang harus menyiapkan pesanan kue untuk tetangga. Padahal sesungguhnya aku tak kuat lagi berlama-lama melihat Arman dan Santi dalam satu ruangan. Dalam perjalanan pulang, aku merasakan dadaku kosong. Seperti ada lubang besar yang tak bisa ditambal apapun. Setiba di rumah, aku hanya duduk di teras, menatap jalanan kosong sambil membiarkan air mata menetes pelan. Sejak saat itu, aku mulai mencoba menghindari rumah Santi. Jika dia menelpon mengundangku datang, aku pura-pura sibuk. Kalau Arman bilang mau ke sana, aku hanya mengangguk tanpa bertanya lagi. Kupikir, dengan menjauh, aku bisa menenangkan diri, mencari cara agar hatiku kembali lapang. Tapi ternyata menjauh justru membuat bayangan-bayangan buruk mengerubungi pikiranku. Setiap malam aku membayangkan, bagaimana jika Arman sebenarnya sudah menjadi suami Kak Santi dalam segala makna? Bagaimana kalau mereka sudah berbuat lebih dari sekadar pelukan dan bisik-bisik? Aku mencoba menenangkan diri dengan salat malam, menyandarkan segala sesak pada sajadah, memohon petunjuk pada Tuhan, agar hatiku diberi kekuatan, agar tak ditelan curiga yang menyesakkan. Namun setiap kali selesai menengadahkan tangan, rasa was-was itu tetap tinggal di sana, menyiksa. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang sepi, saat aku sedang membereskan cucian, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya 2 foto. Foto pertama, tampak Arman duduk di ruang tamu rumah Santi. Kepalanya bersandar di dada Santi yang membelai rambutnya. Foto kedua lebih menusuk, mereka berdua berpelukan, dengan posisi yang terlalu intim untuk 2 orang yang hanya sekadar ipar. Tanganku bergetar hebat. Jantungku berdetak terlalu cepat. Seketika kakiku lemas, aku terduduk di lantai. Helaan napas panjang pun tak cukup untuk menenangkan gemuruh dalam dadaku. Tak ada pesan tambahan. Tak ada kata-kata. Hanya 2 gambar itu sudah cukup membuat seluruh duniamu runtuh. Aku menutup muka dengan kedua tangan. Air mataku jatuh semakin deras. Di antara isak yang tertahan, kutanya pada diriku sendiri. Apa ini jawaban Tuhan dari semua keraguanku selama ini? Kalau iya, kenapa rasanya begitu menyakitkan? Malamnya, Arman pulang. Aku menatap wajahnya lama sekali. Mencoba mencari jejak rasa bersalah di sana. Tapi yang kulihat hanya ketenangan palsu. Ia masih mencium tanganku, masih memanggilku, sayang, masih pura-pura suami yang baik. Aku menahan diri tak mengkonfrontasi. Aku memilih diam. Karena kini aku sadar, aku butuh lebih banyak bukti. Aku tak mau lagi menjadi istri bodoh yang terus-menerus menutup mata. Jika benar mereka telah mengkhianatiku selama ini, maka suatu hari, mereka akan merasakan akibatnya. Dan saat hari itu tiba, aku pastikan mereka akan menyesal telah mempermainkan cintaku. Hari-hari setelah melihat foto Arman dan Kak Santi berpelukan, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam aku terjaga sampai larut, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan dada berdegup cemas. Setiap pagi aku bangun dengan mata sembab, mencoba menutupinya dengan bedak tipis agar tak terlalu kentara saat bertemu tetangga. Namun rasa sakit itu terus menggerogoti. Setiap kali Arman pulang, aku menatap wajahnya lekat-lekat, berharap melihat rasa bersalah di sana. Sayangnya, yang kutemui hanyalah wajah biasa, tenang, seolah tak ada dosa. Dia masih menanyakan kabar daganganku, masih memuji masakanku, tapi semuanya hambar. Senyumnya terasa plastik. Aku mulai merasa menjadi orang paling bodoh sedunia.
Kenapa aku masih saja bertahan? Kenapa tak segera menggugat cerai atau setidaknya mengusirnya dari rumah? Jawabannya sederhana, hatiku belum rela. Cinta yang menahun itu terlalu dalam, terlalu berakar. Meski sudah retak, rasa itu tak bisa langsung dicabut. Tapi rasa curiga yang kini semakin kuat perlahan mengalahkan segalanya. Sampai pada suatu sore, aku memberanikan diri meminta bantuan Rini, sahabatku sejak SMA yang kini bekerja di konter HP. Rin, kalau mau ngecek isi was suami, bisa nggak ya? Maksudku diam-diam, tanpa dia tahu. Rini menatapku khawatir. Kenapa, Nis? Kamu curiga Arman selingkuh? Aku terdiam, menunduk, menahan air mata. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Rini meraih tanganku. Aku bisa bantu. Ada aplikasi khusus buat nyadap wah. Tapi harus sempat pegang HP-nya paling nggak 1 menitan. Kamu sanggup? Hatiku berdesir takut, tapi juga ada nyala tekad yang aneh. Aku sanggup. Aku bakal cari akal supaya HP-nya bisa aku ambil. Kesempatan itu datang malamnya. Saat Arman sedang mandi, ia meletakkan HP di meja makan, sambil tercolok charger. Dengan tangan gemetar, aku ambil HP itu, buru-buru menginstal aplikasi penyadap yang dikirim Rini via chat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, proses selesai. Aku menghapus riwayat unduhan, memastikan tak ada yang janggal. Begitu Arman keluar, aku bersikap biasa saja. Mas, air panasnya tadi cukup kan? Tanyaku, menahan gugup. Arman hanya mengangguk, tak curiga sedikit pun. Iya, pas kok. Dalam hati aku merapal istighfar. Maafkan aku, ya Allah, kalau cara ini tidak engkau ridho. Tapi aku sudah tak tahan dibohongi terus. Besoknya, Rini mengirimi tangkapan layar pertama. Hanya beberapa kalimat percakapan WhatsApp antara Arman dan Santi, tapi rasanya seperti palu menghantam dadaku. Santi, aku kangen kamu, nanti malam datang lagi ya? Anak-anak udah tidur biasanya jam 9. Arman, iya sayang, nanti aku bilang lembur. Kamu jangan manja-manja depan Nisa dulu. Kasihan dia terlalu baik. Tanganku menutup mulut, mencegah suara teriakan. Badanku bergetar, air mata jatuh deras. Rasa mual menjalar ke perut, seakan ingin muntah melihat bagaimana mereka menyebutku. Kasihan dia terlalu baik. Padahal mereka berdua adalah pengkhianat. Tak berhenti di situ. Chat berikutnya lebih menusuk lagi. Santi, kamu semalam enak banget. Kakak sampai nggak bisa jalan rasanya. Hihihi. Arman, dasar kamu genit. Nanti aku kesana lagi ya, janji. Aku menjerit pelan. Lututku lemas hingga harus bersandar pada dinding. Jadi benar. Selama ini, saat aku sibuk menjual kue demi membantu ekonomi rumah tangga kami, saat aku menangis berdoa agar suamiku selamat dalam pekerjaannya, dia justru menelanjangi kesetiaanku bersama kakakku sendiri. 2 hari aku mengurung diri di kamar. Berpura-pura sakit flu agar Arman tak terlalu banyak bertanya. Dia masih sempat menawari obat, menepuk punggungku pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara aku hanya tersenyum kecut dalam hati. Kamu benar-benar aktor ulung, Mas? Dalam diam aku mulai merancang sesuatu. Luka ini tak akan kubiarkan jadi sia-sia. Mereka harus membayar harga yang pantas. Tapi aku tak mau balas dendam dengan cara murahan, menampar, mencakar, atau mengamuk di depan orang banyak. Tidak. Aku ingin mereka hancur dengan cara yang lebih elegan, lebih dalam, lebih memalukan. Untuk itu aku perlu lebih banyak bukti. Lebih banyak celah untuk memukul mereka kelak. Aku pun mulai bermain cantik. Berusaha lebih manis pada Arman, lebih perhatian. Kalau dia pamit ke rumah Santi, aku hanya mengangguk dengan senyum paling lembut. Jaga diri baik-baik ya, Mas. Salam untuk Kak Santi. Arman tampak lega setiap kali kulakukan itu. Dia pasti mengira aku sudah mulai menerima hubungan mereka. Padahal sebenarnya aku hanya mengulur waktu untuk menyiapkan jebakan yang lebih rapi. Di belakangnya, aku dan Rini terus memantau semua chat. Bahkan kami sampai memfoto beberapa struk hotel murah yang ternyata Arman gunakan sesekali, jika anak-anak Santi belum tidur atau jika mereka ingin bertemu di luar. Semua data itu kuarsip rapi dalam folder khusus, siap kapan saja kubuka.
Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Rini meneleponku dengan suara tertahan. Nis, aku dapat rekaman suara. Mereka bikin voice note. Kamu siap dengerin? Jantungku berdetak cepat. Putar aja. Dari seberang terdengar suara Arman, Parau menahan napas. Kamu bikin aku gila, San, sumpah. Nggak nyangka banget. Kenapa sih kamu nggak dari dulu aja sama aku? Waktu Bayu masih sehat juga kan kamu jarang disentuh. Lalu terdengar suara tawa manja Santi. Dasar kamu jahat banget ngomongnya. Kalau nggak ada Bayu sakit, kita mana bisa sering-sering gini? Malam minggu besok nginep lagi ya di sini, biar puas. Anak-anak nanti kakak suruh tidur cepat. Seketika darahku mendidih. Ternyata bukan hanya setelah Bayu meninggal. Bahkan saat Bayu sakit parah, saat dia mungkin terbaring menunggu ajal, mereka sudah melakukan ini. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan lagi hanya sedih, tapi campur jijik dan muak. Kalian benar-benar sehina itu. Setelah itu aku tak lagi ragu. Aku mulai mengatur dokumen-dokumen tanah, sertifikat rumah yang diam-diam dulu kami atasnamakan Santi agar pajaknya lebih kecil, dengan keyakinan penuh karena dia kakakku. Kini semuanya menjadi celah. Aku menemui notaris diam-diam, menyusun agar jika nanti Santi jatuh bangkrut, tak ada lagi tempat berlindung. Aku juga mulai menghubungi beberapa relasi bisnis Arman yang selama ini percaya padanya. Aku bermain halus, menebar rumor pelan-pelan, bahwa Arman punya masalah moral yang bisa berpengaruh pada kredibilitas usahanya. Perlahan-lahan, proyek-proyek yang dulu mengalir mulai menjauh. Kontraknya diputus, tender gagal. Di rumah, aku masih bersikap biasa, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Mas, makan dulu dong. Tumben banget murung gitu. Arman hanya menghela napas. Lagi pusing, banyak proyek macet. Investor kayaknya mundur semua. Aku mengusap tangannya. Sabar ya, Mas. Nanti juga beres. Dalam hati aku menahan tawa getir. Tunggu saja, ini baru permulaan. Kalian belum tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sampai pada suatu malam, Arman pulang dengan wajah kusut, langsung merebahkan diri di sofa tanpa bicara. Kutanya pelan, dia hanya geleng kepala. Aku masuk kamar, menahan senyum yang mulai muncul. Besoknya, saat dia mandi, HP-nya bunyi bertubi-tubi. Aku melirik. Dari Kak Santi. Dengan cepat kubuka pesan-pesannya. Arman, kamu harus ke sini. Orang bank datang nagih hutang. Mereka bilang rumah mau dilelang kalau minggu depan belum lunas. Gimana ini? Kamu janji semua bakal aman. Arman, jawab dong. Aku takut banget. Kalau rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Anak-anak nanti tidur di jalan. Aku menutup layar. Meletakkan HP Arman kembali seperti semula. Lalu masuk kamar, menahan tawa kecil yang akhirnya tak bisa kubendung. Selamat datang di dunia nyata, Kak. Mas, semoga kalian menikmati derita yang dulu kalian racik sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk termenung di pinggir ranjang. Dalam hati aku berkata pelan pada Tuhan. Ya, terima kasih kau tunjukkan semua ini. Terima kasih kau beri aku kekuatan untuk melihat kebenaran meski pahit. Kini aku siap. Setelah semua buktiku lengkap, aku akan pastikan mereka tak lagi bisa berdiri sombong di atas puing hatiku. Dan malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena aku tahu, badai yang sesungguhnya untuk mereka baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa lemah. Luka di hatiku perlahan berubah menjadi bara api kecil yang memantik keberanian. Aku tidak lagi hanya menunggu, menangis, dan berharap mereka berhenti menyakiti. Kini aku justru menjadi sutradara yang perlahan menarik benang-benang takdir mereka ke arah yang pantas. Pagi-pagi, Arman terlihat semakin murung. Ia duduk di meja makan sambil menatap layar HP, jemarinya mengetuk-ngetuk meja, gelisah. Mas, kenapa? Tanyaku pura-pura polos sambil menuangkan teh hangat. Dia hanya mendengus. Kontraktor yang kerja sama-sama aku tiba-tiba mundur semua. Katanya mau jaga reputasi. Orang-orang aneh aja, baru dikasih gosip kecil langsung kabur. Dalam hati aku menyeringai. Aku tahu persis gosip kecil apa yang mereka dengar. Itu semua ulahku,
Lewat bisikan-bisikan halus yang kusampaikan ke orang-orang penting, cukup menanamkan keraguan bahwa Arman tidak profesional, suka memakai uang proyek untuk keperluan pribadi. Aku menepuk bahunya lembut. Sabar ya Mas. Rezeki kan gak kemana. Arman menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah letih. Kamu masih sabar aja ya, Nis? Aku kayak gini, nggak punya apa-apa lagi nanti juga kamu pasti pergi ninggalin aku. Aku menatapnya dalam, sengaja membuat air mataku berkaca-kaca. Mas, aku ini istrimu. Nggak mungkin ninggalin Mas cuma karena masalah uang. Mas juga harus jujur sama aku. Jangan lagi ada yang disembunyiin. Dia menunduk, tak menjawab. Dan disitulah aku tahu, sedikit demi sedikit rasa percaya dirinya mulai runtuh. Tak lama setelah itu, teleponku berdering. Dari nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang sana terdengar terburu-buru. Bu Nisa ya? Kami dari pihak bank. Kami mau mengkonfirmasi terkait pinjaman atas nama Arman dan Santika. Posisi sertifikat rumah saat ini ada di kantor kami. Karena sudah lewat jatuh tempo 2 bulan, maka kalau minggu depan tidak ada pelunasan, rumah akan masuk proses lelang. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena puas. Baik Pak. Silakan lanjut sesuai prosedur. Saya sendiri sudah tidak campur tangan lagi dengan urusan keuangan mereka. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Semakin dekat. Semua jebakan sudah terpasang. Tinggal menunggu waktu sampai rumah Kak Santi yang dulu mereka banggakan, tempat berselingkuh mereka selama ini, benar-benar hilang dari genggaman. Hari itu, Santi meneleponku berkali-kali. Mungkin karena Arman tak mau mengangkat teleponnya. Awalnya aku tak berniat menjawab. Tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Ku telepon balik akhirnya. Begitu tersambung, suara Santi langsung terdengar panik. Nisa, kakak bingung banget. Tadi orang bank datang, kasih surat peringatan terakhir. Katanya rumah bakal dilelang kalau dalam 7 hari nggak ada pelunasan. Kakak harus gimana? Aku diam sejenak, lalu berkata sangat pelan, dengan nada yang kubuat sehalus mungkin. Kak, dulu kan kakak sama Mas Arman yang bikin keputusan ambil pinjaman itu. Nisa nggak ikut-ikut. Kalau sekarang macet, ya itu tanggung jawab kakak sama suami kakak juga. Suara Santi mulai bergetar. Tapi ini kan rumah kakak, Nis, rumah tempat anak-anak kakak tinggal. Kamu mau lihat keponakan kamu terlantar? Aku memejamkan mata, menahan emosi. Lalu di mana dulu kakak pikirkan aku waktu kalian berdua sibuk menghabiskan malam berdua, sementara suamiku bilang lembur? Waktu itu kakak nggak kepikiran anak-anak kakak kan? Tapi kata-kata itu hanya dalam hati. Lidahku tetap lembut. Nisa juga lagi banyak masalah. Kalau mau diskusi baik-baik sama Mas Arman aja, ya. Ku tutup telepon. Santi menghubungiku lagi berkali-kali, tapi tak ku jawab. Biarlah dia gelisah. Malamnya, Arman tampak lebih kusut. Ia mondar-mandir di ruang tamu, mengusap kepala, menatap layar HP dengan gelisah. Akhirnya dia duduk di sampingku, menghela napas panjang. Nis, kamu punya tabungan berapa? Aku pura-pura kaget. Loh, emangnya kenapa Mas? Arman mengusap wajahnya. Mas mau pinjam dulu, buat nutup cicilan rumah Kak Santi. Kalau enggak, minggu depan dilelang. Aku menatapnya lama sekali, menahan diri agar tak muntah melihat kepengecutannya. Tabungan aku kan sebagian besar di toko kue, Mas. Dipakai modal putar. Kalau dicairin semua, nanti usaha aku mandek. Arman menatapku dengan wajah putus asa. Ya Allah, terus kita mau gimana? Aku hanya diam. Dalam hati, aku berkata, kamu pikir setelah semua pengkhianatan kalian, aku masih mau menolong kalian bangkit lagi? Tidak, Mas. Sekarang kalian nikmati akibat pilihan kalian sendiri. Keesokan harinya, datanglah hari yang kutunggu. 2 orang petugas bank datang ke rumah Kak Santi. Mereka menempelkan surat merah besar di pagar, bertuliskan peringatan terakhir, akan dilaksanakan lelang. Rumah itu langsung jadi bahan bisik-bisik tetangga. Banyak yang diam-diam menunjuk-nunjuk, sebagian mengerutkan dahi iba, sebagian lagi menahan senyum sinis.
Aku yang mendengar cerita dari Rini hanya duduk tenang sambil menyeruput teh. Rini memandangku dengan campuran kasihan sekaligus kagum. Kamu kuat banget, Nis. Aku kalau jadi kamu, pasti udah ngamuk dari dulu. Aku tersenyum tipis. Kalau ngamuk cuma bikin aku kelihatan lemah. Lebih baik lihat mereka jatuh sendiri. Tuhan itu adil, Rin. Tak lama setelah itu, rumah Kak Santi benar-benar dikosongkan. Aku mendengar kabar mereka pindah ke kontrakan kecil di ujung gang, sempit dan gelap. Dari beberapa tetangga, aku juga dengar Santi mulai sakit-sakitan, batuk tak berhenti, badannya lemas. Arman pun makin sering mengeluh susah dapat proyek. Sementara itu, usahaku justru kian ramai. Toko kuenya kebanjiran pesanan. Banyak orang tertarik beli karena resepku yang unik, hasil eksperimen saat hatiku paling remuk dulu. Dari situ, aku juga mulai menabung untuk membuka cabang kecil di dekat pasar. Suatu sore, aku memberanikan diri mampir ke kontrakan mereka. Aku membawa beberapa kotak nasi dan snack, pura-pura peduli. Dalam hatiku memang masih ada sisa rasa kasihan pada anak-anak Kak Santi, keponakanku sendiri. Mereka tak salah, hanya korban dari keputusan egois orang tua mereka. Santi membuka pintu dengan wajah pucat. Rambutnya kusut, dasternya kumal. Begitu melihatku, matanya berkaca-kaca. Nisa, dia memelukku erat sekali, tubuhnya gemetar. Aku hanya menepuk pelan bahunya. Ini Kak, aku bawain sedikit makanan buat anak-anak. Santi menangis terisak. Kakak salah, Nis. Kakak nyesal banget. Kamu jangan benci kakak terus. Kakak udah hancur sekarang. Aku menarik napas panjang. Kak, semua yang terjadi sudah kehendak Allah. Aku nggak dendam lagi sekarang. Tapi biar kakak tahu, aku nggak lupa. Aku cuma elap luka ini biar hidupku nggak terus keruh. Arman muncul dari dalam. Wajahnya sayu, matanya sembab. Ia menatapku lama sekali, mungkin berharap aku akan mengulurkan tangan menolongnya lagi. Tapi aku hanya menatap balik datar. Mas, jaga Kak Santi baik-baik ya. Ini buah dari yang kalian tanam sendiri. Sekarang nikmati sama-sama. Arman hanya tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Sementara Santi menangis semakin keras, memeluk pinggangku seperti anak kecil. Aku pelan-pelan melepas pelukannya. Kak, aku pulang dulu. Jaga diri. Dalam perjalanan pulang, aku merasa lega. Dulu aku kira memaafkan berarti harus melupakan semua, pura-pura tak pernah terjadi. Ternyata tidak. Memaafkan hanya berarti melepaskan beban dendam dari pundak sendiri tanpa menghapus jejak kesalahan orang lain. Dan Tuhan sudah membalas semua lebih dari cukup. Sekarang aku bisa benar-benar fokus pada hidupku sendiri. Membesarkan usahaku, menata masa depan, dan mungkin suatu hari nanti membuka hati untuk cinta yang benar-benar tulus, tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantui. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap cermin. Wajahku tampak lebih tenang, lebih tegar. Terima kasih ya Allah. Kau sudah biarkan aku jatuh, lalu kau tuntun aku bangkit lagi. Kini aku lebih kuat, lebih waspada, lebih menghargai diriku sendiri. Kututup mata, menarik selimut, dan tertidur dalam damai. Karena akhirnya, semua dendamku sudah terbalas dengan cara paling elegan. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Hujan deras mengguyur hampir setiap sore, menimbulkan aroma tanah basah yang anehnya menenangkan. Di teras toko kuenya, Nisa duduk sambil menyeruput jahe hangat. Pandangannya menerobos gerimis yang menari di aspal, bibirnya tersenyum tipis. Kini, toko kuenya sudah berkembang pesat. Sejak viral beberapa kali di media sosial karena pelanggan memuji kelezatan brownies pandan buatannya, pesanan datang nyaris tak terbendung. Ia bahkan mempekerjakan 3 pegawai untuk membantu produksi dan pelayanan. Setiap pagi toko itu ramai sekali, sampai gang sempit depan tokonya sering macet oleh motor pelanggan. Nisa berterima kasih dalam hatinya pada Allah. Betapa luar biasa jalan Tuhan. Luka yang dulu ia kira akan membunuhnya perlahan justru menuntunnya pada pintu rezeki yang tak pernah terbayangkan. Namun meski hidupnya tampak semakin cerah, kabar tentang Santi dan Arman justru kian kelam. Dari Rini dan beberapa tetangga, Nisa mendengar kalau Santi makin sakit parah. Batuknya tak kunjung sembuh, bahkan sering disertai darah.
Tubuhnya yang dulu montok kini tinggal tulang terbalut kulit. Arman pun makin terpuruk. Setelah kontrak proyek-proyeknya diputus karena reputasi buruknya, ia mencoba bisnis kecil-kecilan berdagang material. Tapi karena tak pandai mengelola uang, usaha itu hanya bertahan 2 bulan sebelum gulung tikar. Sekarang Arman kerja serabutan, kadang ikut bangunan, kadang jadi sopir barang. Yang paling menyakitkan bagi Arman barangkali bukan hanya kemiskinan mendadak, melainkan tatapan kasihan bercampur hina dari orang-orang yang dulu memujanya karena harta. Suatu siang, saat toko kue baru saja selesai melayani pembeli ramai, Rini datang tergopoh-gopoh. Wajahnya panik. "Nis, kamu udah dengar kabar? Kak Santi masuk rumah sakit. Katanya parah banget, paru-parunya rusak. Dokter bilang kemungkinan besar TBC yang telat ditangani." Nisa diam, menatap loyang kue yang baru keluar oven. Ada rasa perih menusuk dada. Bagaimanapun, itu kakaknya. Darahnya sendiri. Tapi dia masih bisa disembuhkan kan? Tanyanya pelan. Entahlah, biayanya juga mahal banget. Aku dengar-dengar Arman sampai ngutang sana-sini. Bahkan sempat datang ke rumahmu tadi pagi, tapi katanya kamu lagi ke pasar. Nisa hanya mengangguk. Dalam hati, ia sebenarnya telah siap jika suatu saat Arman datang meminta tolong, meminjam uang dengan dalih demi kesehatan Santi. Tapi kali ini, hatinya sudah tak selemah dulu. Benar saja. Sore harinya, Arman datang. Hujan masih rintik-rintik. Ia berdiri di depan pintu toko dengan wajah penuh harap. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya lebih tua dari usia aslinya. "Nisa, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya parau. Nisa mengangguk. Ia mempersilakan Arman duduk di bangku kayu depan toko. Dari dalam, pegawai Nisa sengaja mengalihkan diri membereskan barang di gudang agar memberi ruang pribadi untuk mereka. Arman menatap tanah cukup lama sebelum akhirnya berbisik, "Santi sakit parah, Nis. Dokter bilang kalau nggak segera ditangani intensif, paru-parunya bisa habis. Aku nggak tahu lagi harus cari uang kemana. Kamu mau bantu, Nis? Demi Santi, dia kan kakakmu juga." Nisa menarik napas panjang. Sejenak, hatinya berperang. Teringat semua luka yang Santi dan Arman torehkan padanya dulu, bagaimana mereka menertawakan kesetiaan bodohnya di belakang punggungnya. Namun juga terbayang wajah Santi saat masih kecil, mengajaknya bermain masak-masakan, mengikat rambutnya dengan pita kuning. Perlahan Nisa menjawab, "Mas, Kak Santi memang kakakku. Tapi maaf, aku nggak bisa bantu kalian lagi. Bukan karena aku pelit atau dendam. Tapi ini bentuk pelajaran paling penting, supaya kalian sadar. Segala perbuatan pasti ada balasannya." Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kamu benar-benar nggak punya iba sama sekali, Nis? Kamu tega lihat Santi mati?" Nisa menggigit bibir bawahnya, menahan gemetar. Lalu ia menatap tajam ke arah mantan suaminya itu. "Aku sudah cukup sering jadi orang yang terlalu berbelas kasihan. Sampai akhirnya diinjak-injak. Sekarang, aku mau belajar bilang, tidak, pada hal-hal yang hanya akan menyakiti aku lagi." Arman menghela napas panjang, lalu berdiri lemas. "Baiklah, maaf udah ganggu. Kalau suatu saat kamu mau bantu, kamu tahu harus hubungi siapa." Nisa hanya mengangguk. Menatap punggung Arman yang basah diguyur hujan saat berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bebas. Ia tak lagi punya beban memikirkan nasib orang yang telah menghancurkannya. Hari-hari berikutnya, Nisa benar-benar fokus pada toko kue dan hidupnya sendiri. Ia mulai rutin ikut kelas online membuat pastry modern, mempelajari dekorasi cake fondant, bahkan berencana membuka kanal YouTube untuk berbagi resep. Semua berjalan lancar. Pelanggan makin banyak, namanya makin dikenal. Di sela-sela kesibukan, datanglah seseorang yang diam-diam sering membeli kuenya, Pak Farid. Seorang duda beranak satu yang punya toko sembako di pasar sebelah. Dari awal, Pak Farid sudah menaruh perhatian. Tapi ia sangat sopan, tak pernah berani lebih dulu berbicara hal pribadi. Suatu sore, Pak Farid datang membeli roti pisang coklat. Tapi kali ini ia tak langsung pulang. Ia menatap Nisa dengan ragu, lalu berkata pelan, "Bu Nisa, maaf kalau saya lancang. Tapi boleh saya traktir makan malam? Hanya makan biasa kok, nggak usah tegang. Saya suka ngobrol sama ibu."
Nisa terkejut. Pipinya sedikit panas. Sudah lama sekali tak ada lelaki yang mengajaknya makan hanya karena ingin mengenalnya lebih dalam, bukan karena sekadar status istri atau kewajiban. Ia menatap Pak Farid yang menunggu dengan sabar, wajahnya penuh kejujuran. Perlahan Nisa mengangguk. Baiklah Pak. Tapi nanti malamnya, setelah toko tutup. Makan malam itu sederhana sekali. Mereka hanya makan sop buntut di warung dekat lapangan. Tapi pembicaraan mengalir hangat. Pak Farid bercerita tentang anak gadisnya yang sudah kuliah di kota, bagaimana dulu ia membesarkan sendirian setelah istrinya meninggal karena kanker. Nisa juga bercerita sedikit tentang usahanya, tanpa menyinggung masa lalunya yang pahit. Melihat senyum Pak Farid yang tulus, ada sesuatu yang hangat menjalar di dada Nisa. Rasanya berbeda dari cinta masa mudanya bersama Arman yang penuh gejolak, ini lebih tenang, lebih dewasa. Saat pulang, Pak Farid mengantarnya sampai depan toko yang juga rumahnya. Sebelum berpisah, Pak Farid berkata pelan, "Bu Nisa, kalau kapan-kapan mau cerita apa saja, saya selalu siap mendengar. Saya ingin kita pelan-pelan saling mengenal, tanpa buru-buru. Hati ibu pasti sudah terlalu sering tersakiti. Saya janji nggak akan bikin tambah luka." Nisa menatap lelaki itu lama. Ada rasa haru yang menyesak. Ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih ya, Pak." Pak Farid pamit. Nisa masuk rumah dengan hati berdebar pelan, untuk pertama kalinya sejak lama. Mungkin benar, Tuhan sedang menyiapkan ganti yang jauh lebih baik. Ia tak mau langsung terbuai, tapi hatinya mulai membuka sedikit celah. Malamnya, Nisa duduk di ruang tamu sambil menatap berkas-berkas usaha toko kue. Di sela-sela tumpukan kertas, ia menemukan map merah tua yang berisi semua bukti perselingkuhan Arman dan Santi dulu, tangkapan layar chat, rekaman suara, foto-foto hotel. Ia memandangi itu semua, dadanya menegang. Kemudian ia merapikan map itu, memasukkannya ke dalam kardus yang akan dikirim ke rumah ibunya di kampung. "Biar di sana, biar jauh dari mataku. Aku tak mau lagi hidup menatap luka. Masa depanku bukan tentang kalian, tapi tentang diriku sendiri dan orang-orang yang tulus mencintaiku kelak." Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Beban berat rasanya luruh. Aku akhirnya bisa benar-benar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, supaya aku bisa bahagia lagi. Keesokan paginya, hujan rintik masih turun. Tapi hati Nisa terasa cerah. Ia membuka toko dengan semangat baru. Beberapa pelanggan sudah menunggu, menanyakan kue keju terbaru yang sedang viral. Dan di antara kerumunan, Pak Farid muncul membawa sekeranjang mangga harum manis. "Untuk tambahan isian pai mangga ibu," katanya sambil tersenyum lebar. Nisa tertawa kecil, hatinya menghangat. Mungkin, ini awal yang baru. Awal cinta yang tidak dibangun di atas dusta dan pengkhianatan. Awal hidup yang benar-benar layak diperjuangkan. Hujan seperti tak pernah lelah mengguyur kota kecil itu. Genangan air mengalir deras di selokan depan toko kue milik Nisa. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat musim hujan selalu membuatnya khawatir dagangan sepi, kali ini pelanggan justru terus berdatangan. Banyak yang berkata, tak lengkap rasanya menikmati sore gerimis tanpa secangkir teh dan kue hangat buatan toko Nisa. Pagi itu, Nisa baru saja selesai merapikan etalase roti ketika suara motor berhenti di depan tokonya. Dua perempuan tetangga datang tergopoh-gopoh, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. "Nis, dengar kabar nggak? Kak Santi makin parah sakitnya. Semalam katanya batuk darahnya banyak banget sampai pingsan. Arman sekarang tiap hari mondar-mandir cari pinjaman buat biaya rumah sakit." Nisa terdiam. Ada sengatan getir di dadanya. Meski semua ini akibat perbuatan mereka sendiri, tetap saja mendengar kabar Santi sekarat terasa menyesakkan. Bagaimanapun, itu kakaknya. Perempuan yang dulu menata rambutnya sebelum pergi kondangan, yang menemaninya belajar saat Nisa takut gelap. Tetangga itu melanjutkan, tapi katanya nggak ada yang mau minjemin uang lagi ke Arman. Soalnya pada takut dia nggak sanggup bayar. Semua orang udah tahu usaha dia bangkrut. Nisa hanya mengangguk pelan, mencoba mengatur napas agar tak menunjukkan kegundahan. Setelah mereka pergi, Nisa duduk sendirian di bangku toko, menatap hujan yang turun makin deras. Dalam diam ia bergumam lirih. "Ya Allah, kalau memang ini sudah jalan MU,
aku serahkan semua pada Emu. Tolong ampuni juga kakakku kalau dia benar-benar sudah dekat ajalnya. Sore itu, ketika toko hampir tutup, suara motor berhenti lagi di depan. Kali ini Arman turun, memakai jas hujan yang meneteskan air ke lantai. Wajahnya kuyu, mata cekung, rambut tak terurus. Dia menatap Nisa dengan tatapan putus asa. "Nisa, aku mohon," suaranya parau, nyaris habis. Nisa hanya menatapnya diam, tak menawarkan kursi, tak mengundang masuk. Arman mendekat sedikit, suaranya semakin memelas. "Santi udah kritis. Dokter bilang perlu perawatan intensif. Kalau enggak, dia bisa meninggal dalam hitungan hari. Aku udah kemana-mana pinjam uang, tapi enggak ada yang percaya sama aku lagi." Ia menunduk, tangannya gemetar. "Tolong, Nis, aku mohon. Demi Kak Santi, kakakmu juga. Aku janji bakal balikin semuanya kalau nanti bisa." Nisa memejamkan mata, menarik napas dalam. Betapa ironis hidup ini. Lelaki yang dulu dengan gagah berkata akan menikahi Santi sebagai madu, mengkhianati janji suci mereka, kini menunduk serendah ini meminta tolong pada perempuan yang pernah ia lukai sedalam-dalamnya. Perlahan Nisa membuka mata. "Mas, bukannya aku nggak iba. Tapi kamu tahu sendiri kan, ini semua hasil dari apa yang kalian lakukan dulu. Kamu sama Kak Santi yang ambil jalan itu. Aku dulu ditinggal, dihina, bahkan dibuat merasa nggak pantas dicintai. Sekarang, aku nggak bisa menolong kalian lagi." Air mata Arman menetes. Ia menekuk lutut, hendak bersujud memeluk kaki Nisa. "Aku mohon, demi Santi, Nis. Jangan demi aku, demi dia aja." Nisa mundur satu langkah, menahan tangis yang mendesak. "Sudah Mas, jangan rendahkan dirimu lagi. Pulanglah. Temani Kak Santi di sisa waktunya." Arman menatapnya putus asa, lalu berdiri limbung, keluar lagi ke bawah hujan yang mengguyur tubuhnya. Nisa menatap punggungnya sampai hilang di ujung jalan, baru kemudian masuk toko dan menangis dalam diam. Malamnya, Pak Farid datang membawa 2 bungkus nasi goreng hangat. "Tadi saya lewat sini lihat lampu toko masih nyala. Takut ibu belum makan malam." Nisa terkejut. "Pat, repot-repot banget." Pak Farid hanya tertawa. "Ah, saya juga belum makan. Kita makan bareng saja, biar ramai." Mereka duduk berdua di meja toko. Pak Farid bercerita tentang anak gadisnya yang kini kos di kota, mengiriminya video pendek saat mencoba resep kopi kekinian. Nisa tertawa, rasa sesak di dadanya perlahan menipis. Di sela suapan, Pak Farid menatap Nisa dengan lembut. "Bu Nisa, saya tahu ibu sedang banyak pikiran. Kalau mau cerita, saya selalu ada. Saya nggak janji bisa menyelesaikan masalah ibu, tapi saya janji nggak akan pergi." Nisa menunduk, air matanya menitik tanpa bisa ditahan. "Terima kasih ya Pak, saya sudah terlalu sering merasa sendiri. Dulu saya kira cinta itu harus selalu menyelamatkan. Tapi ternyata kadang cinta cuma bikin kita makin tenggelam." Pak Farid menggenggam tangan Nisa di atas meja. Hangat, kokoh. "Mungkin ibu belum pernah benar-benar dicintai dengan cara yang sehat. Kalau ibu mau, saya ingin pelan-pelan mencoba. Nggak usah buru-buru. Kita nikmati saja prosesnya." Hati Nisa bergetar. Dalam diam ia mengucap syukur. Tuhan benar-benar adil, setelah dihancurkan sedalam itu, kini ia mengirimkan seseorang yang mau berjalan perlahan bersamanya. 3 hari kemudian, kabar itu datang. Kak Santi meninggal dunia di rumah sakit. Nisa mendapat kabar dari adik sepupunya yang sempat menemani Arman mengurus administrasi. Entah bagaimana perasaan Nisa. Sedih, lega, hampa, semuanya campur aduk. Ia datang melayat, berdiri agak jauh dari kerumunan pelayat yang menangisi Santi. Melihat tubuh kakaknya terbujur kaku dalam kafan, hatinya berdesir pedih. Air matanya mengalir, mengingat semua kenangan masa kecil mereka. Kenangan sebelum semua ini rusak karena cinta terlarang. Arman duduk menunduk di dekat jenazah, wajahnya tak terurus, matanya bengkak. Saat melihat Nisa, ia hendak berdiri menghampiri, tapi Nisa hanya menggeleng pelan. Memberi tanda, cukup sampai di sini. Sejak pemakaman itu, Arman benar-benar jatuh. Rumah kontrakan yang mereka tempati menunggak berbulan-bulan, akhirnya ia diusir.
Kabarnya sekarang tinggal menumpang di rumah seorang kerabat jauh. Anak-anak Santi diasuh oleh mertuanya, orang tua almarhum suami pertama Santi, yang tidak terlalu dekat dengan Arman. Nisa sering mendengar kabar Arman bekerja kasar, memanggul semen di proyek bangunan. Setiap kali lewat lokasi itu saat mengantar pesanan kue, Nisa menunduk dalam mobil, enggan menatap langsung. Bukan lagi marah, tapi iba pada kesia-siaan hidup lelaki itu. Sementara hidup Nisa justru terus berkembang. Toko kuenya semakin besar, ia membuka cabang kecil di pasar induk yang lebih ramai. Bahkan mulai melayani pesanan hampers keluar kota. Nama, Kue Nisa, mulai dikenal sebagai brand lokal yang diperhitungkan. Dan di tengah kesibukan itu, Pak Farid makin setia hadir. Setiap pagi mampir membeli bolu kukus, kadang membawakan Nisa sarapan. Kadang hanya duduk menemani Nisa menyiapkan adonan sambil bercerita tentang pelanggan-pelanggannya di toko sembako. Suatu sore, Pak Farid datang membawa sebuah kotak kecil. Ia tampak gugup, tangannya berkeringat. Bu Nisa, saya tahu ini mungkin terlalu cepat buat ibu. Tapi saya sudah istikharah, sudah juga bicara pada anak saya. Saya ingin melamar ibu. Bukan untuk menghapus masa lalu ibu, tapi untuk sama-sama merajut masa depan yang lebih baik. Mau nggak ibu kasih saya kesempatan? Air mata Nisa langsung jatuh. Ia tak sangka akan ada hari di mana seseorang memintanya menikah lagi bukan karena iba, tapi karena tulus ingin menemaninya. Perlahan Nisa mengangguk. Saya mau, Pak, tapi kita jalani pelan-pelan ya. Pak Farid tersenyum lega, lalu memeluk Nisa sebatas lengannya dengan sopan. Kita akan jalani semua ini tanpa terburu-buru. Saya janji. Malam itu, Nisa sujud syukur lama sekali. Ia menangis, tapi bukan tangis luka, melainkan tangis lega karena akhirnya hidupnya menemukan jalan pulang. Luka masa lalu memang masih ada, tapi kini sudah mengering. Yang tinggal hanya bekas parut, mengingatkan agar ia lebih bijak dalam mencintai. Dan entah mengapa, ia bersyukur semua pernah terjadi. Karena tanpa jalan berliku penuh duri itu, ia tak akan pernah sampai pada hari ini, hari di mana ia disayang bukan hanya karena kewajiban, tapi karena keikhlasan yang paling murni. Waktu berjalan seperti air sungai yang tak pernah berhenti. Musim hujan berganti musim kemarau, hujan deras yang dulu tiap hari menetes kini hanya datang sesekali membasahi tanah kering. Hidup Nisa juga perlahan beralih. Dari kesedihan penuh air mata menjadi keseharian yang damai, meski masih meninggalkan garis samar luka di hati yang takkan pernah benar-benar hilang. Sejak menerima lamaran Pak Farid, hari-hari Nisa diisi banyak persiapan. Tapi persiapan itu bukan tentang pesta mewah, melainkan persiapan batin. Bagaimana ia belajar mempercayai cinta lagi, belajar menerima kelembutan yang tulus tanpa curiga. Pak Farid benar-benar sabar. Ia tak pernah menuntut Nisa untuk segera memanggilnya sayang, tak pernah merengek meminta perhatian berlebih. Hubungan mereka tumbuh tenang, seperti pohon yang berakar perlahan tapi pasti, menjalar ke tanah paling dalam sebelum akhirnya menegakkan batang kokoh. Suatu hari, Pak Farid datang bersama putrinya, Dilla, seorang mahasiswi semester akhir yang baru libur kuliah. Mereka membawa kue bolu ke toko Nisa. Dilla, gadis manis berkerudung krem, menatap Nisa dengan senyum hangat. Tante Nisa, kalau nanti Papa sama Tante nikah, aku senang banget. Aku nggak pernah lihat Papa seceria ini. Dan Tante nggak usah takut, aku sudah besar. Aku bisa jaga diri sendiri. Tante cukup bahagiain Papa, ya. Air mata Nisa menetes pelan. Ia tak sangka akan diterima selapang ini. Ia merangkul Dilla, dan seketika beban di pundaknya terasa berkurang setengah. Terima kasih, Dilla. Tante juga janji akan sayang sama kamu. Pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan secara sederhana di aula masjid dekat rumah. Hanya keluarga terdekat dan tetangga yang datang. Tak ada musik keras, tak ada baju pengantin menjuntai panjang, hanya kebaya putih lembut yang dikenakan Nisa, dengan riasan natural yang membuat wajahnya tampak bersinar. Pak Farid menggenggam tangan Nisa erat sekali saat ijab kabul selesai. Bisikannya lirih tapi membuat hati Nisa bergetar. Mulai sekarang kamu nggak sendiri lagi. Kita lewati semuanya bareng-bareng, ya. Nisa hanya mengangguk, menahan tangis haru. Seumur hidupnya, inilah kali pertama seorang pria berjanji memegangnya bukan hanya karena kewajiban,
tapi karena benar-benar ingin melindunginya. Malam pertama mereka habiskan bukan dengan gelora menggebu, tapi dengan duduk berdua di beranda, menatap bintang. Pak Farid meraih tangan Nisa, menggenggamnya lembut. Kamu nggak usah merasa harus langsung sempurna, sayang. Kita pelan-pelan saja. Aku ngerti kok, kamu pernah terluka dalam. Nisa menatap wajah suaminya lama sekali. Dalam sorot mata Farid tak ada ambisi menuntut, tak ada nafsu semu. Yang ada hanya kesabaran. Untuk pertama kalinya Nisa tak takut memejamkan mata di samping seorang laki-laki. Dan malam itu, ia tidur paling nyenyak setelah sekian lama. Beberapa bulan berlalu. Rumah mereka dipenuhi suara tawa. Dilla sering pulang dari kos saat libur, membantu Nisa mencoba resep baru. Bahkan kadang iseng membuat video pendek untuk Instagram toko Nisa. Penjualan kue mereka semakin meningkat, sampai Pak Farid mengusulkan membuat workshop kecil di belakang rumah untuk memproduksi pesanan dalam jumlah besar. Aku pengin bantuin kamu wujudkan semua mimpimu, kata Pak Farid sambil menatap Nisa lembut. Nisa hanya bisa menahan tangis haru. Padahal aku dulu nggak berani punya mimpi lagi, Farid. Rasanya semua sudah hancur waktu itu. Pak Farid meraih bahunya. Sekarang kamu boleh mulai mimpi lagi. Karena kamu nggak akan mimpi sendirian. Suatu pagi, saat Nisa sibuk di dapur, seorang tetangga datang membawa kabar yang menampar perasaannya. Bu Nisa, saya habis ke rumah saudara di kampung sebelah. Tahu nggak siapa yang saya lihat di pinggir jalan lagi nunggu angkutan barang? Pak Arman. Nisa tersentak. Pak Arman? Dia kerja apa? Dia sekarang kuli angkut di pasar induk. Mukanya kusam banget, Bu. Badannya juga kurusan, jalannya pincang dikit. Kayaknya kena rematik berat. Tetangga itu berdesis kecil, katanya sering tidur di musala pasar. Orang nggak mau kontrakin rumah lagi karena dia sering nunggak. Nisa terdiam lama. Dalam dadanya muncul rasa nyeri aneh yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, bukan rindu, tapi iba yang samar, campur pahit, pada lelaki yang dulu pernah jadi pusat dunianya, yang kemudian memporak-porandakan segalanya. Malamnya, Nisa cerita pada Pak Farid. Lelaki itu mendengarkan tanpa memotong, hanya menggenggam erat jemarinya. Setelah Nisa selesai, Pak Farid berkata pelan, kalau kamu mau bantu dia diam-diam, kita bisa kok. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu semua hak kamu. Nisa menatap Farid penuh rasa syukur. Aku enggak mau, Farid. Bukan karena dendam. Tapi biar dia belajar. Tuhan sudah menyiapkan jalannya sendiri untuk menebus semua kesalahan. Farid mengangguk. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Beberapa minggu kemudian, takdir mempertemukan Nisa dengan masa lalunya secara tak sengaja. Saat itu ia hendak memasok bahan baku ke pasar induk, turun dari mobil sambil mengecek daftar belanjaan. Di ujung gang pasar, ia melihat sosok lelaki lusuh mengangkat karung tepung di pundak. Tubuhnya kurus sekali, pipinya cekung, kulit lehernya legam terbakar matahari. Tapi gerakan jalannya tak asing. Itu Arman. Arman tampak terburu-buru menyeberang, tak melihat Nisa. Tapi saat kakinya tersandung trotoar, karungnya hampir terjatuh. Secara refleks Nisa mendekat, hendak menolong, namun ia urung. Arman berhasil menyeimbangkan diri. Ia menarik napas ngos-ngosan, lalu berdiri memandangi kerumunan pasar. Tatapannya kosong, muram, penuh beban. Nisa hanya berdiri di tempat. Dalam diam ia berdoa, Ya Allah, semoga dia kau beri kesadaran, kau ampuni juga dosanya. Biar aku nggak lagi punya sisa dendam. Biar aku benar-benar merdeka. Arman kemudian berjalan menjauh tanpa pernah sadar Nisa ada di sana. Dan justru di momen itu, Nisa merasa luka lamanya betul-betul tuntas. Ia tak lagi gemetar atau menangis. Hanya rasa lapang, seolah sebuah pintu berat dalam dadanya telah terbuka lebar. Sore itu, Nisa pulang ke rumah dengan hati lebih tenang dari sebelumnya. Pak Farid sudah menunggunya di beranda, membawa 2 gelas es jeruk. Dilla nanti pulang, mau bantu kamu siapkan orderan tart. Senangkan rumah kita ramai terus, godanya. Nisa tertawa kecil, lalu duduk di sebelah Farid. Disandarkannya kepala ke bahu suaminya. Kalau sama kamu, aku selalu merasa pulang. Bahkan kalau cuma duduk begini. Farid mengecup keningnya.
Dan aku akan selalu jadi rumahmu. Sampai nanti tua, sampai kita keriput. Malam itu sebelum tidur, Nisa menulis di buku jurnal yang dulu selalu ia gunakan untuk menuangkan kesedihan. Kali ini tulisannya berbeda. Dulu aku kira dikhianati adalah akhir segalanya. Ternyata tidak. Itu hanya ujian supaya aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Supaya saat cinta sejati datang, aku sudah utuh, bukan lagi pecahan luka yang berharap disatukan orang lain. Kini aku bahagia. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena aku tak lagi menyeret luka itu ke masa depanku. Ia menutup buku itu, menatap Farid yang tertidur di sampingnya. Dalam hati, ia mengucap syukur panjang. Terima kasih ya Allah. Kau adil. Kau beri aku kejatuhan paling pahit supaya aku bisa menghargai kebahagiaan sekecil apapun hari ini. Dan begitulah, kisah Nisa berakhir bukan dengan gemerlap mewah, tapi dengan ketenangan. Luka masa lalu tetap ada, menorehkan parut halus yang akan selamanya membekas. Tapi parut itu kini tak lagi perih disentuh. Ia justru menjadi pengingat betapa jauh Nisa telah melangkah, dari perempuan yang terpuruk karena pengkhianatan, menjadi perempuan yang utuh dan mencintai hidupnya dengan lapang dada. Kadang keadilan Tuhan tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Bukan dalam balasan yang bising dan dramatis. Tapi dalam sunyi yang dalam, saat kita akhirnya bebas, damai, dan tak lagi terbelenggu masa lalu. Dan disitulah, balas dendam paling elegan benar-benar tercapai.